Halo semuanya, sedang bertemu kembali dengan kalian hari ini. Bersama dengan Kak Masta, renungannya berjudul Doa Tanpa Kata. Kalian tahu tidak, berapa ratus perkataan yang diucapkan seseorang dalam sehari? Mana ada orang yang menghitung jumlah perkataannya, bukan? Seandainya dihitung pun, mungkin jumlah itu akan mencapai angka ribuan. Ada seorang peneliti di Praha menemukan angka-angka yang menarik tentang jumlah rata-rata perkataan yang diucapkan seseorang dalam sehari. Seorang pendeta 3.420 kata. Seorang prajurit di asrama 7.420 kata. Pelajar SMP seperti kamu 8.760 kata. Ibu-ibu 15.300 kata. Adik-adik, hidup ini memang penuh dengan kata-kata. Dari pagi hingga malam berhamburan dari bibir kita, dan bertubi-tubi pula kata-kata masuk ke dalam telinga kita. Begitu banyaknya kata-kata yang berhamburan sehingga selalu ada bahaya bahwa kata-kata yang kita mengalami penurunan nilai. Doa pun tidak luput dari bahaya penurunan nilai kata. Kata-kata yang berhamburan dengan mudah dan murah dalam doa kita, baik doa yang diucapkan dengan suara nyaring maupun doa yang diucapkan dalam hati. Sepertinya perlu dipertimbangkan supaya kita berhemat dengan kata dalam doa. Maksudnya ya, supaya tidak seenaknya mengobrol kata-kata. Kitab Bukan Bah 5 ayat 1 dicatat peringatan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Tetapi bukankah untuk berkomunikasi diperlukan kata-kata? Ya dan tidak. Kata-kata tidak selalu digunakan dalam berkomunikasi, adik-adik. Ada kalanya komunikasi yang ampuh terjadi justru secara tanpa kata-kata. Bukankah pada saat tertentu kehadiran orang-orang yang kita sayangi, walaupun tanpa kata-kata, mengandung sejuta makna? Demikian pula komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, perlukah seluruh waktu pertemuan itu dijejali dengan perkataan kita seolah-olah Tuhan itu dianggap sebagai tempolong penampung kata-kata? Sebagaimana perjumpaan antara orang dapat terjadi tanpa kata-kata, begitu juga dengan perjumpaan kita dengan Tuhan. Dalam Yesaya 30:15 ditulis, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi bukan berarti bahwa kita perlu bertapa dan bersemedi, adik-adik. Sebab Tuhan dapat kita temui bukan hanya dalam suasana tenang, melainkan juga dalam hiruk-pikuk, dalam aktivitas kita sehari-hari, saat kamu bermain, saat kamu belajar. Bukan pula maksud Kak Masta untuk mengatakan bahwa kita hanya dapat berdoa dalam suasana sepi dan sunyi. Yang perlu sepi bukan terutama tempatnya, melainkan pikiran dan hati kita, yaitu sepi dari kata-kata yang ramai mengisi perasaan kita. Sebab tujuan doa bukanlah semata-mata mengeluarkan perasaan minta ini, minta itu, mengeluh dan sebagainya, melainkan pertama-tama untuk memasukkan perasaan bahwa Tuhan ada di sini. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk merasakan selalu kehadiran-Mu, baik dalam doa kami dan kehidupan kami setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.